من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita mendapat amanah pembahasan lain dari yang biasa tentang sirah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih tepatnya fikih sirah, yakni dia bukan hanya bercerita tentang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kita akan mempelajari hikmah fikih dari sirah tersebut yang diharapkan ini menjadi ilmu yang lebih dalam dari sekadar membaca sirah saja. Kami berkenalan dengan kitab ini cukup lama. Saya mendapatkannya dari guru tatkala belajar di Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya. Pelajar SMA, kemudian saya mendapatkan kitab ini. Saya selesaikan membacanya, dan sebelumnya beberapa buku sirah kita juga berkenalan dengannya, kita baca. Selanjutnya buku ini tatkala saya mendapat amanat untuk mengurus kurikulum sekolah menengah di Depok, saya ajukan untuk buku panduan pelajaran sirah dan diterima. Kemudian untuk wilayah di Cilebut, buku ini juga saya gunakan sebagai panduan mengajar sirah di masjid. Beberapa tahun dan sudah selesai. Kemudian buku ini juga atas amanat juga dari Buya Saiful diminta untuk diajarkan di Masjid Kebayoran, Jakarta Selatan. Dan yang terbaru adalah di masjid yang mulia ini. Sehingga pemilihan buku ini karena memang kita mengenalnya sudah lama, mulai dari tahun 2009.
Penulis pun menulisnya dalam waktu yang cukup lama. Beliau sebagai pengajar di Jami'ah Imam Muhammad bin Su'ud menyelesaikannya dalam waktu lebih dari 10 tahun. Kemudian menyodorkannya pada guru besar Dr. Fadl Ilahi Zahir sebelum beliau wafat. Hingga terbit dan diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Istimewanya kitab beliau ini, tulisan Dr. Zaid Abdul Karim, karena menghimpun beberapa penjelasan kibar ulama, seperti penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau merujuk pula pada penjelasan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, juga pada keterangan Syekh Abdul Aziz bin Baz, dan yang lainnya dari para ulama. Nah, di awal beliau memaparkan tentang pentingnya mempelajari sirah Nabi yang mulia. Karena demikian kebiasaan para ulama. Para ulama biasanya akan menyebutkan hal-hal terkait dari apa yang akan dipelajari. Apa nama pembahasan kita? Yakni fikih sirah. Siapa yang menulisnya? Siapa yang menjadi rujukannya? Agar kita bisa mendoakan orang yang telah menjadi wasilah, menjadi perantara, kita mengetahui kebaikan ini. Nah, beliau hafizahullah ta'ala menulisnya dan mengawali dengan pentingnya mempelajari sirah. Kemudian, apa pentingnya pembahasan ini? Nah, demikian para ulama. Tatkala membahas akidah, akan disebutkan apa pentingnya pembahasan akidah. Karena manusia bersemangat terhadap sesuatu yang penting untuk mereka. Kalau tidak diketahui pentingnya, semangat kurang. Tapi karena tahu pentingnya, maka semangat akan terasa lebih. Nah, pembahasan yang pertama adalah apa pentingnya mempelajari sirah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Yang pertama adalah karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Agar kita mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman pada ayat yang sangat terkenal di dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang baik bagi kalian. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan yang baik. Tidak mungkin kita bisa meneladani Rasulullah kalau kita tidak pernah melihat Nabi. Kita tidak melihat Nabi, berarti mencari tahu cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi istimewa,
Karena mereka melihat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Mau sholat tinggal melihat bagaimana Nabi sholat. Bagaimana orang yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah mereka para tabi'in. Dan mereka datang menemui sahabat-sahabat Nabi. Ada yang datang menemui Aisyah radhiyallahu taala anha, bertanya, bagaimana hari-hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana cara sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Begitu pula kita. Karena orang yang tidak melihat, ya harus mencari tahu. Kalau tidak melihat, tidak mencari tahu, lalu dari mana kita tahu? Innal insana lam yulad aliman. Manusia tidak terlahir pintar, serba tahu. Ini perkataan ulama. Manusia tidak terlahir mengetahui banyak hal. Dan Allah telah mengatakan, kami mengeluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'an. Kalian tidak tahu apa-apa. Maka dari itu kita diperintahkan untuk mencari tahu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu, kata Nabi, wajib atas setiap muslim. Nah, sekarang ilmu sirah, mana pendalilannya? Pendalilan itu bukti. Mana buktinya? Mana yang menunjukkan seseorang harus belajar? Perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisyaratkan secara tersirat pada surat Al-Ahzab ayat 21 tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam ada teladan yang baik untuk kalian. Nah, itu telah dikumpulkan oleh para ulama di dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang sedang kita dan akan kita bahas. Alasan yang kedua, kenapa kita harus belajar sirah? Anak-anak muslim harus tahu sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah orang mulia. Orang-orang sekarang ingin mencari tokoh untuk diteladani. Anak-anak manusia cenderung menginginkan sosok keteladanan. Nah, Rasulullah adalah orang yang tepat. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang tepat untuk diteladani karena beliau orang mulia. Kalau kita pedagang, Rasulullah contoh yang bagus. Kalau kita guru, Rasulullah contoh yang bagus. Kalau kita pengusaha, Rasulullah contoh yang bagus. Kalau kita pimpinan, Nabi Muhammad contoh yang tepat. Kita seorang ayah, kita seorang suami, kita seorang anak pun Rasulullah contoh yang tepat untuk diteladani. Karena beliau adalah manusia mulia. Maka dari itu harus belajar bagaimana perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan kalau tidak tahu, tidak kenal, bagaimana kita bisa meneladani beliau? Orang yang biasa melihat dan dia senang pada orang yang dia lihat,
itu ada kecenderungan meniru potongan rambutnya, pakaiannya, cara berjalannya, cara bergayanya, cara bicaranya. Kalau kita melihat Rasulullah, alangkah karunia besar. Tapi kita tidak datang. Yang kita bisa lakukan membaca, mempelajari, mendengar kabar bagaimana Nabi. Diharapkan kita bisa meniru beliau yang mulia alaihi salatu wassalam. Mengapa harus belajar sirah? Agar seorang muslim bisa memahami agamanya. Ayat-ayat itu dijelaskan dengan perjalanan hidup Rasulullah SAW. Dengan belajar perjalanan hidup Rasulullah, dia faham tentang agamanya, tentang ayat yang turun, walaupun tidak semua ayat ada asbabun nuzulnya, dan tidak semua asbab sahih riwayatnya. Sebahagian orang berusaha menyusun tafsiran Al-Quran berdasarkan asbab nuzul, usaha yang melelahkan dan tidak berujung selesai. Karena tidak semua ayat memiliki asbab, kata para ulama. Tidak semua asbab sah riwayatnya. Nah, untuk bisa memahami diantaranya cara memahami agama, cara memahami ayat, cara memahami hadis Rasulullah SAW dengan sirah. Ada sebuah ayat, walan tulqu bi aydikum ila tahlukah. Ada sebuah ayat yang Allah melarang orang Islam menceburkan dirinya pada kecelakaan, menceburkan dirinya pada kebinasaan. Jangan ceburkan diri kalian pada kebinasaan. Orang yang baca sebahagian memahami kita tidak boleh mencelakakan diri kita. Itu alasan mengapa saya tidak mau berperang. Celaka saya kalau saya berperang. Celaka saya kalau saya berjuang. Bahaya diri saya, keluarga saya kalau saya berjihad. Maka sahabat Rasulullah SAW yang mendengar lebih kurang perkataan seperti ini mengatakan, ayat ini turun untuk kami. Tatkala kami sedang berjihad, lalu kami merasa ragu atau kami mundur. Maka ayat ini turun melarang kami ragu, melarang kami mundur. Karena lari dari medan jihad itu celaka. Nah, kalian jangan ceburkan diri kalian pada kecelakaan. Jadi memahami ayat ini begini. Mentaati Allah bukan kecelakaan. Justru ragu mentaati Allah Subhanahu wa taala itu kecelakaan. Justru lari dari perintah Allah Subhanahu wa taala itu yang kebinasaan. Ini diantara manfaat. Kemudian kewajiban, kata beliau, kewajiban hamba diantaranya secara umum 3. Dia mengenal Allah, dia mengenal Nabi, dan dia mengenal agamanya dengan dalil. Mengenal Allah itu yang dibahas di pembahasan tauhid. Mengenal agama itu yang dibahas di pembahasan fikih di antaranya.
dan mengenal Nabi, ini pembahasan pada pembahasan sirah. Seseorang tidak bisa mengenal Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam secara lengkap kalau dia tidak mempelajari, tidak membaca bagaimana sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau siapa? Bagaimana kecilnya? Bagaimana beliau menerima wahyu? Apa yang beliau lakukan terhadap wahyu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang beliau lakukan terhadap ayat-ayat yang turun? Bagaimana sikap beliau membimbing sahabat-sahabat? Bagaimana pengamalan beliau terhadap agama? Sehingga sebahagian orang yang membaca kitabullah keliru dan tidak menerapkannya dengan tepat karena tidak mengetahui bagaimana pengamalan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam terhadap ayat. Kita mengenali sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sirah. Kemudian luas cakupannya. Sirah adalah sesuatu yang luas. Di dalam sirah seseorang akan berkenalan dengan akidah. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Subhanallah, Allahu Akbar. Apa yang kalian katakan persis seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Akidah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan tawakalnya seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala bukan terhadap pohon, bukan terhadap benda-benda, bukan terhadap hal-hal yang dikeramatkan. Di dalam sirah kita akan berkenalan dengan hukum. Bagaimana sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait azan yang sudah ada, sementara mereka berada di dalam perintah harus segera sampai pada suatu tempat. Sebagian sahabat Nabi sholat di tengah jalan karena sudah masuk waktu sholat. Sebagian sahabat Nabi tetap melanjutkan perjalanan agar sampai sesuai dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang harus dilakukan di dalam hukum sholat? Di dalam sirah kita bersinggungan dengan itu. Di dalam sirah pun seseorang sekaligus mempelajari akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Khadijah tatkala Nabi menerima wahyu mengatakan, wallahi lan yukhzikallahu abadan. Demi Allah, Allah tidak mungkin menyia-nyiakan orang seperti kamu, menghinakan orang seperti kamu. Kamu orang yang menyambung hubungan rahim. Kamu orang yang memberi pekerjaan pada orang yang tidak memiliki pekerjaan. Kamu orang yang memuliakan tamu. Kamu orang yang memberi pada orang yang tidak memiliki. Kita berkenalan bagaimana akhlak Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, baik sebelum dipilih, diangkat sebagai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun sesudah menjadi Nabi dan Rasul. Pun dalam sirah kita mempelajari bagaimana dakwah, ilmu dakwah. Bagaimana Nabi mendidik, bagaimana Nabi berdakwah, bagaimana Nabi mengajar kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada kerabatnya, kepada umatnya. Kesabarannya bagaimana? Metodenya bagaimana? Keberaniannya seperti apa? Ketegasan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini Nabi sempurna.
Kita belum tentu bisa. Walaupun kita sudah belajar hal seperti ini, belum tentu kita bisa mengikuti beliau. Akan tetapi dengan mengetahui kita berusaha mengikuti. Dengan mengetahui kita tahu apa yang lemah dari diri kita, apa yang kurang dari diri kita. Setelah beliau menyampaikan tentang pentingnya mempelajari sirah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, agar pembaca dan murid-murid atau yang mempelajari tertarik akan ilmu yang mulia ini, beliau masuk pada menyebutkan apa alasan terpilihnya Jazirah Arab menjadi tempat risalah terakhir, menjadi tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke Jazirah Arab, bukan ke negeri lain. Tentu ini berdasarkan analisa. Ini berdasarkan pemahaman. Bisa keliru, bisa kita tidak menyetujuinya. Akan tetapi ini hasil usaha pemikiran manusia, usaha beliau. Beliau katakan jazirah tempat yang panas. Mungkin penulis pernah ke berbagai negeri, berdakwah di bermacam tempat, dan menemukan bahwa jazirah itu tempat yang paling panas. Karena alasan itulah tempat ini terlindungi sehingga tidak diminati untuk dijajah. Apa yang bisa diambil? Tidak ada tumbuhan, panas pula, tidak ada kehidupan yang nyaman, sehingga tumbuh dakwah Islam kuat dari Jazirah Arab tanpa adanya pengganggu. Itu analisa beliau. Kenapa dipilih Jazirah Arab sebagai tempat dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak ada pengganggu dari luar. Nabi menghadapi gangguan dari kaumnya, tapi bukan dari kaum penjajah seperti bangsa kita. Bangsa kita karena indahnya, suburnya, penuh dengan kebaikannya, yang minat banyak. Gangguan dari luar banyak, tidak berhenti. Ini diantara kenapa Jazirah Arab. Yang kedua, beliau menemukan bahwa Jazirah Arab tidak memiliki agama persatuan. Lain dengan Romawi yang sudah saat itu ada agama Nasrani yang mengikat seluruh wilayah Romawi, baik di barat ataupun di timur. Walaupun mereka terpecah-pecah, tapi mereka sepakat akan kenasranian. Lain dengan di Persia saat Nabi diutus, mereka telah memiliki Majusi sebagai yang dipilih. Karena Jazirah Arab berada di antara dua kekuatan besar, Romawi dengan Persia. Sementara Jazirah Arab tidak ada agama persatuan. Mereka menyembah berhala, iya, tapi banyak berhala. Tatkala Fatu Makkah, pembebasan kota Makkah, Nabi menyuruh untuk mengeluarkan semua berhala dari Ka'bah. Dan salah satu riwayat penulis sirah menyebutkan angka 360 berhala. Itu yang ada di dalamnya.
Dan Ka'bah itu dikelilingi dengan berhala-berhala. Dan Nabi tawaf mengitari Ka'bah sambil menghancurkan setiap berhala yang dilalui oleh beliau. Dahulu tatkala Nabi tawaf, kalau orang-orang musyrik, mereka tawaf akan menyentuh dan mengusap berhala, tapi Nabi tidak. Dengan fitrah nurani, Nabi tidak menyukainya dan membenci berhala. Kemudian beliau menerangkan kesukuan. Mungkin di beberapa negeri ada, di antaranya di bangsa Arab, fanatik kesukuan yang dominan. Apa manfaatnya ini? Walaupun dalam pembahasan tabir hidayah yang membuat orang tidak menerima hidayah, kesukuan. Tapi ini pembahasannya, apa manfaatnya ini? Dipilihnya jazirah dengan kesukuan ini. Karena dengan kesukuan itulah Nabi ditolong oleh keluarganya. Mereka tidak beriman, tidak. Di antaranya Abu Thalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah beriman? Tidak. Tapi mengapa menolong? Tidak masuk Islam. Bahkan Nabi mengatakan salah agama yang dipercayai Abu Thalib. Ya karena kesukuan. Dia anak saya, anak saudara saya, di suku saya. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diboikot 3 tahun, tidak boleh diantar makanan, tidak boleh diantar minuman, diusir dari rumah, tidak boleh ada yang bermuamalah, berdagang, ada yang kirim bantuan tidak boleh, ada yang mau kirim perdagangan tidak boleh. Seperti di penjara alami. Yang ikut menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya orang beriman, orang-orang yang masih musyrik dari keluarga Abdul Muttalib, Bani Hashim pun ikut bersama Nabi 3 tahun diboikot. Kenapa ikut-ikutan? Bukan Islam. Karena suku saya. Nabi aman, tidak diganggu seperti sahabatnya. Kenapa? Sukunya kuat. Kenapa tidak sadari awal orang-orang Quraisy kafir, musyrik membunuh Nabi? Kenapa baru-baru di akhir menjelang Nabi hijrah? Karena faktor kesukuan. Belum ditemukan cara membunuh yang aman. Sembarangan membunuh perang saudara karena faktor kesukuan. Itu diantara alasannya yang beliau kemukakan. Kemudian wilayah mereka adalah wilayah pedalaman. Apa hubungannya wilayah pedalaman? Wilayah yang tidak banyak dijamah oleh orang-orang kota. Orang yang lalu lalang melintas dari Yaman ke Syam, dari Syam ke Yaman, tidak banyak yang lalu lalang melintas wilayah pedalaman selain dari tempat yang panas. Tapi orang-orang yang memang berada di situ tidak banyak yang menjamah tempat pedalaman.
Mekah kota, tapi sekota-kotanya Mekah pedalaman. Madinah kota, sekota-kotanya Madinah pedalaman. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibesarkan di pedalaman yang lebih dalam lagi daripada kota Mekah. Itu membuat tidak banyak orang lalu lalang yang memberikan pengaruh yang akan merusak, yang akan mengganggu. Karena banyak peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dominan di dalam jazirah. Mereka keluar dari jazirah melawan bangsa Romawi tidak banyak. Persia, apalagi Persia, mungkin tidak pernah. Artinya pengganggu sulit karena wilayah yang pedalaman. Kenapa Jazirah Arab? Karena berada di tengah di antara hikmahnya. Agar Islam mudah disebarkan ke timur, mudah disebarkan ke barat. Itu pemahaman manusia demikian. Karena Mekah dan Madinah berada di tengah peradaban manusia. Mudah ke kanan, mudah ke kiri. Mudah ke utara, mudah ke selatan. Allah Ta'ala a'lam. Juga kenapa dipilih Jazirah Arab? Di antaranya adalah faktor bahasa. Ya tentu setiap orang akan membanggakan bahasanya, sukunya, dirinya. Akan tetapi Allah memilih yang terbaik dari yang baik. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab sebagai bahasa kitabnya yang mulia, Al-Qur'an ini berbahasa Arab. Atau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab sebagai bahasa kitabnya, bahasa Al-Qur'an. Maka ini menunjukkan dia bahasa yang terbaik dari bahasa-bahasa yang baik. Kenapa dipilih Jazirah Arab? Karena memang mereka memiliki bahasa yang terbaik. Bahasa yang baik untuk kitab Al-Quran, kitab yang abadi, akan kekal selama-lamanya, yang luas cakupannya, jelas penjelasannya, jelas bahasanya,
memiliki dampak dan manfaat karena bahasa itu. Panjang pembahasan terkait mukjizat Al-Quran, akan tetapi secara singkat demikian. Kemudian kota yang utama, karena Allah telah memilih Makkah dan Madinah sebagai tanah haram. Dia tanah yang istimewa. Dia tanah yang disucikan. Dan dia diletakkan oleh Rabbul Alamin di Jazirah Arab. Maka dipilihlah Jazirah Arab. Karena di sana ada tanah haram. Karena keistimewaan. Allahu a'lam. Yang terakhir, ini penjelasan atau penelitian penulis. Mungkin karena penulis telah pergi ke berbagai negara dan menemukan orang di Jazirah Arab memiliki fisik yang pertengahan. Tidak terlalu pendek, tidak terlalu tinggi. Tidak terlalu putih, tidak terlalu hitam. Tidak terlalu ini, tidak terlalu itu. Pertengahan. Sehingga mampu memikul beban syariat dan agama untuk disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Agar setiap anak-anak muslim tahu. Setiap anak manusia tahu. Allah Ta'ala a'lam. Bila ada hal yang perlu kita diskusikan, 5 menit. Nabi beberapa kali menceritakan bagaimana dulu apa yang beliau lakukan sebelum menjadi nabi. Sahabat beberapa kali bertanya, Khadijah, beliau menceritakan pada anak-anaknya. Fatimah menjadi sumber. Ali pun menjadi sumber. Karena orang ini yang hidup bersama Nabi dan sampai Islam berkembang masih bersama Nabi. Kesohihannya seperti hadis-hadis yang lain. Ada cerita yang tidak sah, ada cerita yang sah. Ada yang dipalsukan, ada yang memang asli. Maka itulah kerja besar, usaha besar dari para muhaddisin, ahli hadis. Yang untuk sebuah hadis mereka harus meneliti dalam waktu panjang. Hanya untuk menjelaskan kepada anak-anak kaum muslimin ini sahih, ini bohong, ini palsu, sehingga anak-anak kaum muslimin nyaman mendapatkan informasi dan keterangan apakah ini sah dari Rasulullah SAW. Allahu a'lam, kiranya demikian. Dan di sini ada hal yang seperti itu akan beliau jelaskan. Ada yang lain? Karena waktu yang paling sulit dari yang pernah saya jalani adalah
waktu seperti ini. Kajian ba'da maghrib sampai isya. Menyocokkan waktunya yang selalu berubah antara waktu sholat maghrib sampai waktu awal isya. Dan dia akan terus berubah. Sehingga harus dicocokkan pas dan tidaknya. Kalau terlalu lama, sebahagian jamaah yang ingin sholat terganggu. Kalau diburu-buru, penjelasan tidak jelas. Bila tidak ada, maka kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.